pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kami muliakan Bapak Ketua Pembina pengajian Zoom online Asyifa rahimakumullah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami muliakan para pini sepuh, para guru, para alim ya, yang pada pagi hari ini bisa mengikuti kajian ini ya, yang kami muliakan. Nah, kemudian juga yang kami banggakan adalah Bapak Ibu donatur yang masih tetap membagi sedikit waktunya itu untuk kepentingan dakwah Islam. Berarti ini adalah kepentingan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rizkinya dianugerahi Allah menjadi rizki yang berkah, dimudahkan Allah, diparingi sehat selamat semuanya seluruh keluarga. Kemudian juga yang sangat mendapat anugerah dari Allah kemuliaan, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan pagi hari ini masih bisa ikut bergabung ya. Bagi bapak ibu yang ikut bergabung, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berhikmah, yang membawa berkah untuk diri sendiri maupun seluruh keluarga dan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya masih tetap melanjutkan sebenarnya di kajian kita ini, dan kita ingin berusaha untuk melacak sebenarnya ya. Jadi menelusuri setelah malaikat Israfil itu meniup sangkakala yang pertama. Nah, jadi apa yang terjadi ketika sangkakala kedua dan sangkakala ketiga ini ditiup oleh malaikat Israfil? Bapak Ibu, ketahuilah bahwa setelah kita menyaksikan tiupan sangkakala pertama yang malaikat Israfil yang sangat mengejutkan penghuni langit dan bumi. Masya Allah. Di samping tiupan ini, durasinya sangat panjang, Bapak Ibu. Sohoh. Itu ada teriakan. Itu ulama-ulama tafsir menafsiri dengan itu namanya trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil itu, yang mengakibatkan hancur leburnya infrastruktur alam. Recording in progress. Allahu Akbar. Jadi kalau bahasa kita itu namanya tiupan al-faza, tiupan huru-hara. Langit berguncang pecah ya, hingga mengeluarkan asap putih kemerah-merahan seperti kilauan minyak gitu. Matahari dan bulan terlempar. Bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung hancur bagaikan debu yang ditiup angin. Subhanallah. Lautan meluap, bumi diangkat lalu dibenturkan sekali bentur hingga bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Bapak Ibu, tragedi yang sangat mengerikan ini menyebabkan terputusnya hubungan nasab, juga terputusnya hubungan persahabatan, ya, teman akrab, suami istri, anak yang disayanginya, putus semuanya. Masya Allah. Orang tua tidak bisa menolong anaknya lagi. Demikian pula anaknya tidak bisa menolong kedua orang tuanya.
Mereka lari meninggalkan ibu dan bapaknya. Suaminya lari dari istrinya. Istrinya lari juga dari suaminya. Tidak ada tempat manusia berlari untuk menyembunyikan diri. Subhanallah. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong semua perempuan yang menyusui, melupakan anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil mengalami keguguran dan langsung ditinggal saja begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa dahsyatnya tragedi huru-hara yang terjadi pada tiupan pertama ini, Bapak Ibu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disusullah tiupan sangkakala yang kedua. Nah ini Bapak Ibu. Keadaan ini telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ini nuwun sewu ini. Pak Ji. Iya Pak Ustaz. Ini nuwun sewu Pak Ji. Panjenengan buka Pak Ji. Ini tiupan sangkakala kedua Pak. Monggo. Quran surat 39. Surat Az-Zumar Pak Ji. Nah, ayatipun 68. Monggo Pak. Ini saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sangkakala pun ditiup. Maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Maka seketika itu mereka bangun dan dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, ini saya baca tafsir Ibnu Katsir ini ya. Dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan keadaan semua makhluk yang bernyawa, penghuni langit dan bumi, setelah tiupan yang kedua ini, maka semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi, semuanya binasa, Bapak Ibu. Kecuali makhluk yang dikehendaki Allah, mereka tidak terpengaruh karenanya. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan. Siapa makhluk-makhluk Allah termasuk bangsa manusia atau jin yang beriman, ya mati syahid, gitu ya. Itu orang-orang yang mati syahid ternyata itu tidak terkena pengaruh daripada tiupan yang kedua ini. Oleh karena itu semua makhluk yang bernyawa waktu itu dicabut oleh Allah, ya rohnya, sehingga yang paling akhir wafat, paling akhir mati adalah malaikat maut, Bapak Ibu. Jadi malaikat Israel. Jadi semua makhluknya Allah itu tidak ada yang tidak mati. Karena rupanya Allah juga telah menentukan ya bahwa setiap yang bernyawa pada saat itu dicabut semuanya oleh Allah, ya rohnya. Tetapi Bapak Ibu, ada makhluk yang paling akhir mati. Nah, ini berdasarkan ulama tafsir ini, yaitu malaikat Israel, malaikat maut. Sedang yang maha hidup hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha awal, yang tiada awalnya. Bis awal, tidak ada batas awalnya. Dan yang maha akhir, yang tiada akhirnya. Bapak Ibu, maka pada saat itu Bapak Ibu sudah tidak ada lagi. Lah Allah di mana Pak pada saat itu? Allah di atas singgasananya, di atas aras, ya.
Maka dalam situasi yang demikian ini, lalu Allah berfirman, Bapak Ibu, limanil mulkul yaum. Dan ini saya dapati ada di surat yang ke-40, surat Al-Mu'min ayat yang ke-16. Jadi ini ada, saya bacakan aja Pak Diandi. Limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Ini pertanyaannya. Padahal Bapak Ibu, pada saat itu makhluknya Allah itu rupanya sudah wafat semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah diwafatkan semua, malaikat Israel juga diwafatkan semua, lalu Allah berfirman begini nih, limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Allah mengulang firman-Nya ini hingga 3 kali. Namun tidak ada seorang pun makhluk yang ada di langit dan di bumi yang menjawab pertanyaan ini. Akhirnya Bapak Ibu, Allah sendiri yang menjawabnya. Itu dilanjutkan ada di surat yang ke-40 ayat yang ke-6 ayat yang ke-16 itu lillahil wahidil qahhar. Ini dijawab sendiri oleh Allah. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya hanya akulah semata yang mengalahkan segala sesuatu. Dan aku telah memutuskan lenyapnya segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketahuilah ya, tenggang masa antara tiupan pertama dan tiupan kedua ini dijelaskan dalam satu hadis Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah itu ada suatu riwayat begini. Qala al-Bukhariyu haddatsana Umar bin Hafiz bin Hiyas haddatsana Abi haddatsana Al-A'mash qala sami'tu Aba Shalih qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainan nafkhataini arba'un qalu ya Aba Hurairah arba'una yauman qala abaitu qalu arba'una sanatan qala abi qalu arba'una syahran qala abaitu wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajbu dzanabin fihi yurakkabul khalqu. Hadis Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya lanjutkan ya. Jadi Imam Bukhari ini sumbernya dari Abu Hurairah yang menceritakan hadis berikut dari Nabi yang telah bersabda, tenggang masa di antara dua tiupan, antara tiupan pertama dan kedua, itu adalah 40. Nah, dan jadi Abu Hurairah mengatakan 40. Lalu kemudian di antara sahabat bertanya, ya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, saya tidak mengerti. Masya Allah. Mereka bertanya, apakah 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku juga tidak mengerti itu. Kemudian, sahabat lagi bertanya, Abu Hurairah, apakah 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku tidak mengerti juga. Dan segala sesuatu dari manusia itu hancur kecuali tulang ekornya. Bapak Ibu, kecuali tulang ekornya. Illa ajbudzanabihi. Karena darinya manusia diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Bapak Ibu. Kemudian Allah berkehendak menghidupkan makhluknya. Dan yang mula-mula dihidupkan adalah malaikat Israfil. Saya ulang. Tadi yang paling akhir itu adalah malaikat Israel yang diwafatkan Allah. Sedangkan yang mula-mula pertama kali dihidupkan kembali adalah malaikat Israfil, Bapak Ibu.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan sangkakalanya, lalu memerintahkan kepadanya agar melakukan tiupan sekali lagi, yaitu tiupan yang ketiga. Saya ingin sampaikan, tiupan pertama itu adalah binasanya semua makhluk. Kemudian ada lagi tiupan yang ketiga, ya, yang mana Allah berkehendak untuk membangkitkan makhluknya kembali. Peristiwa ini dijelaskan Allah dalam surat 39 Az-Zumar ayat 68. Nuhun sewu Pak Jandi. Tinggi. Jadi surat yang ke-39 Pak Ji, ayat 68. Monggo, ini saya Baca tadi. Iya, tadi sudah dibaca Pak. Cuma di sini ada kata Pak yang terselip di situ. Oh iya. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Mbak menawi panjenengan kersa untuk menterjemah sedikit. Saya baca lagi Ustaz ya. Ya, panjenengan baca lagi mulai dari awal Pak, enggak apa-apa. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Maka seketika itu mereka bangun dan dari kuburnya menunggu keputusannya Allah. Iya, begitu Bapak Ibu. Jadi, yaitu mereka menjadi hidup kembali. Yang sebelumnya masih berupa tulang belulang yang telah hancur berantakan. Dan keadaan ini dijelaskan dalam hadis, ya. Jadi di situ ada terselip Bapak Ibu di dalam hadis yang saya bacakan tadi. Wa yabla kullu syai'in minal insani illa ajbudzana bihi fihi yurakkabul khalqu. Dan segala sesuatu dari manusia itu hancur kecuali tulang ekornya. Karena darinya manusia diciptakan Allah kembali. Begitu di dalam hadis itu. Riwayat Imam Bukhari tadi Bapak. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini kita dapat mengetahui bahwa berasal dari tulang ekornya itulah manusia disusun kembali. Tulang belulangnya setelah lama mengalami kehancuran, maka atas izin Allah mereka hidup kembali. Bapak Ibu, keadaan ini dijelaskan Allah juga. Di dalam surat yang ke-75, ya saya bacakan, ayatipun ayat 3 sampai 4. Mohon saya Pak Jandi, surat 75 Pak, Al-Qiyamah, mulai ayat 3 sampai 4. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an musawwiya banana. Monggo Pak Ji. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu, ya, sebenarnya Allah telah menjelaskan sih tanda-tanda kekuasaan Allah itu di saat Allah itu berkehendak untuk menghidupkan kembali manusia dari alam kuburnya itu. Jadi di sini Allah menyatakan, manusia, apakah engkau mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Subhanallah. Dan ini rupanya sudah dijelaskan oleh Allah Bapak Ibu. Nuhun sewu Pak Jandi, itu bisa dibuka surat yang ke-36, surat Yasin Pak. Mulai ayat 77 sampai 80. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Ngoten nggih. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu menyalakan api dari kayu itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya baca Pak di tafsir Ibnu Katsir nih. Dijelaskan bahwa Imam Mujahid, ya, Ikrimah, Urwah Ibnu Zubair, Asadi, dan Qatadah mengatakan sebab turunnya ayat ini, bahwa Ubay bin Khalaf laknatullah, disebut di dalam tafsir itu, datang kepada Rasulullah, Bapak Ibu, dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Lalu ia meremas-remas tulang itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Hingga tulang itu hancur. Lalu menebarkannya ke udara. Seraya berkata, "Hei Muhammad, apakah engkau mengira bahwa Tuhanmu itu akan membangkitkan manusia hidup kembali? Ya, tulang-tulangnya yang sudah hancur ini." Masya Allah. Bapak Ibu, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Bapak Ibu, "Naam, yumitukallahu ta'ala, summa yab'asuka, summa yaksuruka ilan nar." Masya Allah. Benar, Allah akan mematikanmu, kemudian membangkitkanmu hidup kembali, lalu menggiringmu ke neraka jahanam. Masya Allah. Bapak Ibu, lalu kemudian turunlah ayat ini. Ngaten ya. Penjelasan ini Bapak Ibu juga dibuktikan dengan sebuah kasus yang terjadi, yang diterangkan Allah. Mohon saya Pak Jandi. Ini Pak Ustaz. Ini kasus ini Bapak Ibu diterangkan di dalam surat yang ke-6. Surat ke-6, surat Al-An'am. Ayat itu ayat 30. Monggo nggih, ini saya ingin bacakan. Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun." Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan itu benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kami mengingkar." Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini sangat jelas sekali memberitahukan kepada kita
bahwa manusia benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah kembali. Hidup kembali. Ada di bumi yang baru. Buminya baru, Bapak Ibu. Langit yang baru lagi. Juga matahari yang baru lagi. Yaitu alam yang dikehendaki Allah akan kekal selama-lamanya. Ini alam akhirat. Hal ini juga diterangkan dalam surat, ada lagi, monggo Pak Jandi. Surat 14, Pak. Ayat 48. Saya bacakan. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Ini ayat 47. Ayat 47. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillah lillahil wahidil qahhar. 47 dan 48 Pak Jadi. Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar. Menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Iya, Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi sedang manusia yang pertama kali dibangkitkan Allah. Jadi ini kan Allah akan membangkitkan manusia pertama kali. Siapa sebenarnya manusia yang pertama kali dibangkitkan Allah itu? Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini dijelaskan dalam hadis, Bapak Ibu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah lagi. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladil Adam yaumal qiyamah." Bapak Ibu, hadis ini riwayat Muslim nggih. Ana sayyidu. Jadi Nabi Muhammad itu mengakui dirinya sayyid. Nah, nggih. Makanya Bapak Ibu, kadangkala ada seorang yang berpendapat bahwa ketika membaca sholawat itu ada sayyidinanya itu pada saat di luar sholat. Maka dikatakan sayyid. Karena Nabi Muhammad sendiri ngomong begitu. Ana sayyidu waladil Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yanshakku anhul qabru. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in. Rasulullah mengatakan, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Aku adalah orang yang pertama akan dibangkitkan oleh Allah ya dari kubur. Aku adalah orang pertama yang akan memberi syafaat. Dan aku juga membenarkan akan memberi syafaat itu. Hadis riwayat Muslim. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan tetapi Allah menjelaskan bahwa manusia dibangkitkan dari alam kuburnya itu dalam keadaan yang bermacam-macam model. Nah, ini dijelaskan oleh Allah, Bapak Ibu. Keadaan ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat yang ke-99. Nuwun sewu Pak Jandi. Surat 99 itu Al-Zalzalah, Pak. Ayat yang ke-6. Itu ayat yang ke-6 itu. Jadi pendek mawon, ya. Saya bacakan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Enggak Pak Jandi. Pada hari itu manusia, benar Ustaz? Ya, betul. Leras Pak, leras. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperhatikan kepada mereka balasan semua amal perbuatan. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut ayat ini bahwa manusia besok bangkit itu ada yang mengatakan bermacam-macam. Jadi astatal liyurau a'malahum sesuai dengan amal mereka, pekerjaan balasan amal mereka. Ngaten nggih? Nah, pada itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah dia bangkit ini Bapak Ibu,
Kemudian manusia itu digiring oleh Allah menuju padang mahsyar. Jadi di situ ada sebuah padang belantara, ya, yang nanti akan kita ketahui dari hadis Nabi, Bapak Ibu. Oke. Jadi padang belantara yang di situ sudah tidak ada tanaman lagi, tidak ada bangunan lagi, tidak ada gunung, juga tidak ada sungai, gitu nggih. Gunungnya sudah nggak ada, sungai nggak ada, pepohonan sudah nggak ada, rumah-rumah sudah nggak ada, bangunan sudah nggak ada semua. Masya Allah. Lalu kemudian bagaimana nasib manusia pada saat itu? Allah membangkitkan manusia itu dalam keadaan telanjang bulat. Tidak berpakaian. Tidak beralas kaki, Bapak Ibu. Dan ini tidak dikhitan. Jadi belum dikhitan. Ini ada hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan, Bapak Ibu, itu oleh muttafaq alaih. Jadi Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat dulu. Kita buka Pak Jandi. Surat yang kedua satu, Pak. Surat kedua satu. Al-Anbiya ayat 104. Monggo, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini jelas Allah akan memenuhi janjinya. Ya, Allah akan mengumpulkan ada di padang mahsyar itu. Dan janji Allah itu pasti akan ditepati. Keadaan ini juga diperkuat oleh hadis Nabi. Riwayat Bukhari Muslim. Ya, itu Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu khufatan uratan hurlan. Qalat Aisyatu fakultur rijalu wan nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din faqalal amru asyaddu min ayyuhimmahum dhalik. Manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan sandal pelindung kaki, telanjang dan masih berkulup, belum dikhitan. Lalu Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya tak itu. Masya Allah, gitu Bapak Ibu. Aisyah bertanya begitu. Sebagian mereka melihat, sebagian lainnya kan? Masya Allah. Maka beliau menjawab, keadaan ini lebih mengerikan Aisyah. Sehingga mereka rupanya sudah tidak lagi berpikir tentang itu. Subhanallah. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sahih hadisnya. Bapak Ibu, demikianlah setiap orang sangat sibuk dengan dirinya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Mohon sewu Pak Jandi. Panjenengan buka Pak. Suratipun Pak ada di surat yang ke-80. Abasa. Surat ke-80 mulai ayat 33 sampai 37 Pak. Monggo, ini saya bacakan. Wa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Limri'im minhum yawma sya'nu yughni. Monggo Pak Jandi. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
Masya Allah. Bapak Ibu, kemudian mereka diberi pakaian juga. Ya, jadi itu telanjang juga Bapak Ibu. Kemudian diberi pakaian oleh Allah. Nah ini pakaian dari mana ini? Mari kita lihat di sini. Dan seseorang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah, wa awalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Sedangkan pakaian yang dikenakan manusia adalah pakaian yang dikenakan saat ia meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada hadis. Jadi Bapak Ibu saya ulang. Pakaian yang dikenakan manusia pada saat hari berbangkit di padang mahsyar itu adalah saat meninggal itu. Demikianlah yang difahami dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang berbunyi, ini ada hadis begini. Annahu lamma hadarahul maut da'a bithiyabin jududin fala bisaha thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mayyitu yub'asu fi siyabihi allati yamutu fiha. Hadis riwayat Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Bapak Ibu. Ketika menjelang kematian, beliau meminta agar supaya diambilkan pakaian yang baru. Ini Rasulullah. Lalu dikenakannya. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mayit akan dibangkitkan dengan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika ia wafat itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban. Demikian juga Bapak Ibu yang difahami oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Amr bin Al-Aswad. Ya, ia berkata, dafana Mu'adz bin Jabal fa'amara biha fakufinat bi thiyabi jududin wa qala aksinu akfana mautakum fa innahum yuhsyaruna fiha. Kami menguburkan jenazah Abu Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz memintanya dan dikafani dengan pakaiannya yang baru. Dan ia berkata, perbaguslah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka dibangkitkan pada pakaian tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Bapak Ibu, di dalam Fathul Bari. Wallahu a'lam bishawab. Manusia digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki. Dan ada yang berkendaraan, Bapak Ibu. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Innakum mulakullah khufatan uratan musatan huzlan. Rawahul Bukhari. Kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak mengenakan sandal, pelindung kaki. Telanjang, berjalan kaki, dan masih berkulup. Belum dihitan maksudnya. Ini berjalan kaki Bapak Ibu. Namun juga terdapat riwayat yang menjelaskan Bapak Ibu, adanya sebagian manusia yang berkendaraan. Sebagaimana dalam sabda Nabi. Innakum tuhsyaruna rijalan warubbanan. Watujaruna ala wujuhikum. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan berkendaraan. Serta diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu, hadis ini menurut Imam Tirmidzi berderajat hasan hadisnya. Orang-orang yang diseret dan berjalan dengan wajahnya adalah orang-orang kafir. Rasulullah menjelaskan makna. Monggo Pak Jiandi. Itu tadi surat Al-Furqan ayat 34 Pak Ji. Sudah saya bacakan ya. Surat Al-Furqan Pak ayat 34 itu tadi sudah saya bacakan. Itu disebut dalam satu hadis ya. Itu ada sahabat Anas bin Malik Bapak Ibu. Anna rajulan qala ya Rasulullah. Ya, qala Allah Ta'ala alladzina yusyaruna ala wujuhim ila jahannam. Nuwun sewu Pak Jandi bisa dibuka surat Al-Furqan. Surat yang ke
25 Nggih, ayat Bapak. yang ke-34, Pak. Monggo, itu bisa dibuka nih. Monggo, Nggih. Pak Jandi terjemah langsung mawon. Langsung nggih. Langsung mawon, Pak Ji. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini Pak dijelaskan dalam satu hadis seperti itu. Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Angkatan ya. Allah berfirman. Ya, di dalam surat Al-Furqan tadi Pak. Ayat yang ke-34 tadi. Ya, orang-orang yang dihimpun ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Apakah orang kafir ya Rasulullah yang digiring berjalan dengan wajah-wajah mereka itu? Rasulullah berkata, bukankah zat yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia ini berkuasa pula untuk membuatnya berjalan di atas wajah-wajahnya itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, kemudian Allah menggiring dan mengumpulkan manusia yang ada di padang mahsyar itu, Bapak Ibu, untuk menunggu keputusan Allah ini. Rasulullah menggambarkan tanah di padang mahsyar itu adalah tanah yang rata, datar. Belum pernah ditempati seorang pun. Oh, ngoten. Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin baydha afra kakursotin naki laisa fiha alamun li ahadin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata, datar. Ngoten, tanahnya datar, Bapak Ibu. Seperti roti putih yang bundar dan pipih, tidak ada tanda apapun untuk seseorang. Jadi pada saat itu nggak ada tanda sama sekali, nggak ada rumah, nggak ada biluan, nggak ada gua, nggak ada laut, nggak ada tanda sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bapak Ibu, ketika umat manusia di padang mahsyar itu menghadap Tuhan semesta alam, diterangkan dalam hadis bahwa posisi matahari pada saat itu sangat dekat dengan kepala. Hanya sejauh 1 mil dari mereka. Akibat terik matahari yang sangat panas itu, yang sangat menyengat itu Bapak Ibu, menimpa umat manusia. Manusia itu berkeringat, hingga keringat tersebut menenggelamkan manusia sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia ini. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim Bapak Ibu ya. Ini saya bacakan ya. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat matahari akan mendekat kepada makhluk manusia hingga jaraknya dari mereka seperti ukuran 1 mil. Cuma hanya 1 mil aja. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak mengerti yang dimaksud dengan 1 mil tersebut. Apakah ukuran dunia atau mil yang digunakan sebagai alat celak mata? Beliau berkata, sehingga manusia berada sesuai dengan ukuran amalannya dalam keringatnya itu. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ada yang sampai kedua lututnya. Dan ada yang sampai pinggangnya. Serta ada yang keringatnya menenggelamkannya. Dan Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jarak 1 mil adalah sangat dekat sekali. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh ketika di dunia ini Bapak Ibu. Bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Masya Allah. Hingga manusia bercucuran keringat dan keringatnya menenggelamkan mereka. Ada yang hanya mencapai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang keringatnya menenggelamkan mulutnya tadi Bapak Ibu. Masya Allah. Bahkan sampai ada yang keringatnya melampaui kepalanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis lagi Bapak Ibu. Sampai tenggelam ada di keringatnya itu. Subhanallah. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun di padang mahsyar juga ada orang-orang yang mendapat naungan. Ngatan Bapak Ibu. Mendapat naungan
Di mana manusia semuanya tidak mendapat naungan ini. Keadaan ini disampaikan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hamba-hamba Allah yang dapat naungan itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Al-imamul adil wa sabun nasa'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabban fillah ijtama'aha alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'ahu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminih wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat ainahu rawahul Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam keadaan panas terik matahari yang sangat menyengat itu Bapak Ibu, sampai keringat mereka itu menenggelamkan dirinya itu. Subhanallah wallahu a'lam bishawab, ya. Maka pada saat itu Rasulullah bersabda, ada 7 golongan manusia di mana semua umat manusia itu semuanya tidak mendapatkan naungan kecuali 7 golongan ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada Bapak Ibu semua itu mendapat naungan ini. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Siapa 7 golongan ini? Yang pertama, pemimpin yang adil. Bapak Ibu, ada ndak zaman sekarang ini pemimpin adil itu? 1001 nggih. Subhanallah, nggih. Adil itu artinya menempatkan posisi yang tidak memihak antara salah satu. Bahkan manusia kadangkala karena mencintai seseorang tidak bisa berbuat adil. Karena membenci seseorang tidak bisa berbuat adil. Bapak Ibu, pemimpin itu besar nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena dia adalah termasuk orang yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah. Ini seorang yang masih masih muda, tapi tekun ibadah. Ini rada angel nih. Masih muda, tapi tekun ibadah. Ini adalah termasuk hamba-hamba Allah. Salah satu di antaranya yang akan mendapat naungan ketika manusia itu dalam kondisi tidak dapat naungan di padang mahsyar nanti. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, seseorang yang hatinya itu bertaut dengan masjid. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang hati kita ini senang menuju masjid itu. Hatinya bertaut dengan masjid. Nggih, wallahu alam. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang ini? Bapak Ibu, yang ketiga nggih. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi orang ini Bapak Ibu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan bertemu karena harta, bukan bertemu karena kecantikan, bukan bertemu karena pangkat jabatan, akan tetapi bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapat naungan ketika semua umat manusia tidak dapat naungan pada hari itu. Kemudian yang kelima, Masya Allah. Ini Bapak Ibu, yang kelima ini. Yaitu orang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik. Ini bapak-bapak ini. Diajak seorang wanita yang wayu, lalu punya kedudukan wanitanya itu tadi. Ngaten nggih. Mas, naik mobil saya, Mas. Mau kemana, Mbak? Mbak, sudahlah, naik aja lah. Nah, akhirnya kemudian diajak berbuat serong. Diajak untuk berzina. Akan tetapi si laki-laki ini, Bapak Ibu, kemudian dia mengatakan, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Sehingga dia tidak jadi, Bapak Ibu, untuk berbuat selingkuh tadi. Maka orang yang model ini, menurut Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang akan dapat naungan ketika orang itu berdiri di padang mahsyar
dengan terik matahari itu yang sangat menyengat itu. Bapak Ibu, ini yang kelima. Yang keenam adalah orang yang bersodakoh. Bersodakoh Bapak Ibu. Nih, bisa juga berzakat. Ini ibadah ya. Ada yang mengatakan itu semua ibadah. Tapi ini di sini ditujukan orang yang bersodakoh. Lalu digambarkan oleh Rasulullah. Tangan kanannya yang bersodakoh. Akan tetapi seakan tangan kirinya itu Bapak Ibu tidak melihatnya. Apa itu gambarannya? Tangan kanannya sodakoh, tangan kirinya tidak mengerti. Berarti Masya Allah, sodakoh orang ini ada sodakoh yang sangat rahasia. Yang sangat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nih, tapi dengan hormat. Dengan hormat nih. Biasanya kan Bapak Ibu itu kan infak nih, untuk ini Bapak Ibu. Jadi untuk donatur ditulis ini Pak Farid misalnya. Tapi yang penting niat dalam hatinya nggih. Saya ulang, niat dalam hatinya itu tidak ada pamrih apapun. Ikhlas. Bahkan seakan apa yang disedekahkan itu sudah tidak mengerti berapa jumlahnya, begitu seakan begitu. Ya ini mudah-mudahan begitu Bapak Ibu. Orang yang seperti ini besok ada di padang mahsyar. Dia akan mendapatkan naungan di mana semua manusia atau umat manusia tidak dapat naungan itu. Subhanallah. Kemudian yang paling akhir Bapak Ibu, yang ketujuh. Itu orang yang tekun ibadah malamnya. Nah, tekun ibadah malamnya. Sholat tahajud, tekun ibadah malamnya. Tapi ikhlas. Sudah tidak usah di-share. Nuwun sewu. Kalau kita ini tekun ibadah malam, kalau niat kita ngajak teman atau saudara kita nggak apa-apa. Kalau niatnya ngajak, tapi dengan hormat. Jangan di-share, ada di HP. Karena itu menyebabkan ibadah malam kita itu tidak diterima Allah. Itu gara-gara ada orang yang mengatakan, itu namanya sum'ah. Jadi misalnya contoh, biar orang itu melihat kalau aku tahajud, jadi tak share, ada di HP. Nuwun sewu, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu nge-share, mudah-mudahan tidak ada niat seperti itu. Oke, ikhlas saja. Sampai-sampai orang yang tekun ibadah ini Bapak Ibu berlinang air matanya. Setiap dia sujud kepada Allah, berlinang air matanya. Karena menyesali apa saja yang diperbuat pada saat dia hidup di dunia ini. Subhanallah. Maka orang seperti ini Bapak Ibu, insya Allah akan dapat naungan. Ketika semua umat manusia tidak dapat naungan di saat matahari, terik matahari di padang mahsyar yang jaraknya sangat dekat itu dengan matahari kita, dengan kepala-kepala manusia besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu berapa lamanya kita itu dikumpulkan itu? Subhanallah. Kapan? Berapa lamanya? Nabi Muhammad SAW menjelaskan berapa lamanya orang itu berdiri di padang mahsyar itu. Masya Allah. Oke. Ini ada hadis Bapak Ibu. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dan Imam At-Tabrani. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Yajma'ullahu awwalin wa akhirin limiqati yaumi ma'lum qiyaman arba'ina sana sakhisatan absaruhum ila sama yantadiruna faslal qada. Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri 40 tahun lamanya. Masya Allah. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit. Menanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu, meskipun rentang waktu tersebut cukup lama, namun terasa sebentar bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya ulang, meskipun rentang waktu tersebut cukup lama, namun terasa sebentar bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Keadaan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Miqdara nisfi yaumin min khamsina alfi sanatin. Fayahudu dzalika 'alal mu'minin kata dallas syamsalil ghurub ila an taghrubu. Bapak Ibu, hadis ini riwayat Imam Muslim. Tentang firman Allah yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ini disebut di dalam surat yang ke-83. Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Ya. Itu ditafsiri oleh Rasulullah. Yaitu seukuran setengah hari dari 50.000 tahun. Setengah hari dari 50.000 tahun. Yang demikian itu sangatlah mudah, ringan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walaupun jaraknya sangat panjang, orang itu berdiri di padang mahsyar. Bagi orang-orang yang beriman dan takwa, cuma hanya setengah hari saja. Terasa setengah hari saja. Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Bagaimana nanti kelanjutannya? Maka akan kita lanjutkan lagi. Bagaimana nasib manusia setelah ini? Apakah manusia itu akan melihat neraka semua? Nanti akan kita lacak. Ya. Setelah mauqif ini, setelah berdiri ada di padang mahsyar ini, nasib manusia kemana Bapak Ibu? Dan disebut dalam Al-Quran bahwa orang itu akan melewati neraka semua. Baik itu orang yang soleh, seorang nabi dan rasul, orang yang orang yang beriman dan bertakwa, orang siapapun nanti akan melewati neraka itu semuanya. Akan tetapi bagaimana perjalanan itu? Dari mauqif ini menuju ke neraka dan surga. Mari kita ikuti pada kajian berikutnya insya Allah. Baik, dengan hormat Mbak Jiririn, saya serahkan kepada panjenengan. Monggo, matur suwun Bu.